Di situ aku sempat ditolak berkali-kali kayak nelpon-nelpon mama sambil nangis tuh. Kayaknya ini waktunya buat nekat mulai wawancara pakai bahasa Prancis. Habitud kalau bangun jam 5 pagi terus ya udah belajar aja, belajar bahasa Prancis. Satu momen ada perusahaan yang secara profil aku bagus dan tapi dia notice bahasa Prancisku belum lancar, tapi justru mereka kayak mengkorek, udah nggak apa-apa, ini kami semua bisa bahasa Inggris kok, kamu bisa kerja bahasa Inggris dengan tenang, profil kamu bagus, ininya gitu. Tapi walaupun kayak gitu aku tetap kayak, aku harus bisa bahasa Prancis gitu. Singkat cerita hari itu aku inget sih kayak hari Jumat ya, Jumat pagi wawancara tuh. Terus Jumat sorenya jam 5-an langsung dapat offering gitu kayak ini magang sama gajinya segini. Oke, jadi Dava itu sekarang profesinya Carbonization Process Engineer di Pau, France, di Prancis. Pendidikannya dulu SMA Negeri 47 Jaksel. S1-nya Teknik Kimia ITB, kemudian S2-nya MSc Process and Bioprocess Engineering, Process Management for Energy and Environmental Engineering. Ini pakai beasiswa ya, Dava ya? Betul Dua-duanya. ya, kebetulan aku dapat beasiswa France Excellence. Ini aku penasaran, abis dari teknik kimia, kamu tahu dari mana ada universitas di Prancis, tahu dari mana ada beasiswa di Prancis tersebut, dan kenapa harus Prancis? Master aku tuh 2 tahun, 1,5 tahunnya tuh di kuliah, terus setengah tahun terakhirnya tuh magang. Dalam artian, kalau kamu mau menjadi PhD, mau doktor, kamu magangnya 6 bulan di lab. Tapi kalau mau kerja, magangnya 6 bulan di perusahaan gitu. Jadi ininya seleksinya apa aja? Seleksi berkas, terus ada tes skolastik atau apa? Kayak pas bikin CV buat ngelamar-lamar tuh, dosennya bilang, kamu tambahin hobi aja di dalam, harus ada hobi. Kalau di Indonesia kan kayak, ngapain nambahin hobi di CV? Pas wawancara tuh bisa nyambung, oh ternyata suka ini ya. Jadi kayak, oh ini anak ada kehidupan lain di luar, jadi pasti asik gitu. Kamu kenapa nggak tadi nggak dengerin saya sih? Tapi di kelas gitu kan, jadi cara nggak langsung, mungkin itu membuat aku dulu kayak jadi takut nanya. Jadi kalau mau nanya tuh harus bener-bener pertanyaan yang berkualitas. Padahal kalau di Perancis itu malah sebaliknya. Jadi mereka lebih, ya udah terbuka aja kalau misalnya nggak tahu nanya dan nggak masalah karena itu bagian dari pelajaran. Aku bukan nyalahin kultur Indonesia atau apa, namun di sini aku ngerasa ya dalam artian lebih terbuka aja dan itu yang membuat aku belajar ya udah berani aja dulu. Hai, welcome to A Plus Talks for Education meets Inspirations. Aduh, hari ini kita kedatangan tetangganya Tiara nih. Ini tetangga masa kini atau tetangga masa gitu nih? Masa sekarang, ini Masa pas lagi aku sekarang. tahu dia bagus banget, langsung aku mau nggak masuk ke podcast gitu, karena ini bagus dan harus ditiru. Tuh ini contoh nyata anak muda Indonesia Iya. bisa sampai ke Perancis bukan pakai jalur suami. Kalau Tiara pakai jalur suami kan ya. Bukan pakai privilege, ini pakai Enggak, usaha enggak. sendiri. Pakai usaha sendiri kita harus korek-korek nih. Please welcome Muhammad Dava Yezaldi. Hai Dava. Halo semua sahabat atau saya Mbak nyebutnya. Ya, jadi pertama makasih Mbak Tiara dan Mbak Dita atas kesempatannya. Perkenalkan nama aku Muhammad Dava Zaldi. Jadi mungkin kalau background dikit ya, aku dulu besar di Bintaro Jaya. Jadi ya kayak anak Jaksel gitu, yang which is literally memang lahir di sana. Jadi ada rumah Udah sakit pakai loh, which is Bintaro. literally Mm-mm. udah jaksel abis. Iya, jadi ada rumah sakit Bintaro yang gede dulu di situ. Aku lahir di situ. Aku juga anak tunggal dan dari usia 7 tahun mama papaku udah cerai gitu. Jadi pas kecil aku ikut mama single parent. Terus ya akhirnya sampai SMP akhirnya mama nikah lagi terus ya sampai ya SMA ya lancar-lancar aja sih. Jadi begitu. Oke, wah menarik banget nih. Jadi aku bacain dikit ya, tambahan lagi dari Dava nih. Udah mulai loh, yang namanya Dava udah segede gini kayaknya ya. Dulu kayaknya zaman anak-anak aku tuh udah mulai Dava, Rafa. Iya. Ya kan, namanya lagi Nama-namanya tren udah begitu. bagus ya. Iya, bener. Nggak Sekarang template lagi. udah jadi ini nih anak pekerja. Generasinya udah beda. Sekarang nama anak-anaknya lebih keren. Oke, jadi Dava itu sekarang profesinya Decarbonization Process Engineer. Betul ya, di Pau, France, di Prancis. Pendidikannya dulu SMA Negeri 47 Jaksel, Jaksel abis. Waduh. Kemudian S1-nya Teknik Kimia ITB, kemudian S2-nya MSc Process and Bioprocess Engineering, kemudian Process Management for Energy and Environmental Engineering. Ini pakai beasiswa ya, Dava ya? Betul Dua-duanya. ya, kebetulan aku dapat beasiswa France Excellence.
Mhm, Jadi beasiswa dari pemerintah Prancis, kedubes mhm, Prancis di Indonesia di sini, dan itu dulu fully funded, mhm. kayak ada biaya hidup, terus ada tunjangannya, terus juga apa ya biaya kuliah, terus biaya pesawat, asuransi, pokoknya Wih, lengkap gitu kayak ya udah tinggal masuk aja. Oke, tapi mantap. kenapa? Gimana nih ceritanya? Jadi kamu dari awal memang suka kimia dan teknik kimia. Kenapa masuknya ke teknik kimia ITB nih dari awal? Ah, mungkin jawaban aneh, bukan jawaban aneh sih, kayak kalau jawaban biasanya itu karena aku suka masak, Hah? jadi Oke, gini, serius bentar dulu, bentar dulu. Mungkin gitu. pertanyaannya kayak kenapa suka masak, kenapa nggak sekolah di Le Cordon Bleu Paris aja Nah, kan ada sekolah bener. masak itu. Hmm. Heeh. Tapi karena mungkin dulu masak itu kegiatan yang sangat apa ya, sangat personal buat aku Mhm. pas masih kecil. Jadi kayak core bonding activity sama keluarga. Hmm. Bahkan mungkin pas aku kan dulu kuliah 2 tahun tuh nggak sempet pulang ya. Jadi pertama kali pulang ke rumah, yang aku lakuin adalah masak bareng mama dan makan bersama keluarga. Itu kayaknya Aduh. iya sangat dalam, tapi masih belum kejawab kenapa teknik kimianya, Iya, bentar dulu. Iya benar, aku masih benar, nunggu nih. benar. Gak Karena apa-apa. mungkin secara personal itu juga menumbuhkan apa sense of belonging, tapi hubungannya dengan tekniknya adalah ketika masak keluarga itu kita memulai dengan planning dalam artian kita memasak apa hari ini, misalnya memasak nasi goreng. Kalau di teknik kimia itu sama, jadi misalnya ntar kita masak sebelumnya Mhm, kita ke pasar-pasar dulu nih beli bahan-bahan makan, beli beras, beli bumbu-bumbu gitu. Kalau di Tekim itu ada namanya perencanaan pabrik sama pembelian ini bahan-bahan pabrik yang mentah. Kayak misalnya kita mau bikin bensin, ya karena tugas aku ya kayak kerjaan aku bikin bensin renewable dari mhm. misalnya dari kayu lah, dibelilah kayu, bukan beli kayu lah, atau dari asap karbon dioksida apa gitu. Nah kita ambil tuh bahan-bahannya, kita beli. Terus Hmm. misalnya nasi itu kita nyampe rumah nih kita cuci dulu, dicuci kalau di teknik kimia namanya purifikasi. Mungkin Mbak Tiara tahu lah kayak direaksikan sama apa, kita bersihin dari pengotor-pengotornya, Hmm. terus akhir itu dimasak. Kalau di pabrik kimia sama aja kayak dimasukin ke reaktor atau di pemanas gitu kan. Jadi pas nasi itu udah masak, terus ada beberapa proses mungkin kalau misalnya beras tadi, beras dimasak, kalau apa bikin biodiesel dari kayu apa sama juga melewati tahapan-tahapan proses yang kita naikkan temperaturnya, kita atur waktu tinggalnya di reaktor, sampai bahan mentah-mentah itu yang nasi ataupun kayu itu bisa jadi produk yang lebih bernilai. Jadi ada proses, ada tahap-tahapan. Namun yang aku pelajari dari perbedaan apa masak di keluarga dengan nggak masak biasa dengan masak harafiah dengan masak di teknik kimia adalah ketika kita masak itu yang bikin kenyang mungkin satu keluarga, satu kota gitu kalau eh, restorannya gede. Tapi kalau kita masak ala teknik kimia itu yang bisa bikin kenyang adalah satu negara. Dalam artian, misal Oh, kita bikin pabrik bensin, kita bisa memenuhi suplai bensin di Indonesia misalnya gitu. Jadi ya Cak. itu itu bahasan ini sih bahasan jawaban gak seriusnya sih kayak gitu. Kalau jawaban seriusnya karena dulu kelas 10 guru aku guru teknik apa kelas 10 mahasiswa pas kelas 10 wali kelas mm-mm. aku itu guru kimia. Terus aku di Hmm. dalam tanda kutip kayak dicocorin, kamu ikut OSN kimia aja gitu. Terus akhirnya, oh kimia Oh. asik juga gitu. Sama fisika dulu juga suka. Jadi akhirnya masuk teknik kimia gitu deh. Asik ya, dia Aduh, bilang jadi kamu anak OSN asik. ya? Anak Tapi OSN. nggak nyampe lulus banget. Jadi kayak dulu pas masuk SMA itu mungkin aku tuh tipe orang yang kayak ini apa ambis akademik dan non akademik. Jadi kayak dulu tuh aku berpikir kayak sebagai manusia tuh harus lengkap nggak cuma secara akademik tapi harus bisa Hmm. pintar bersosialisasi juga. Jadi aku dulu sempat jadi ketua MPK di SMA. Jadi kayak ambis organisasi. Terus aku juga ikut OSN kimia tapi cuma sampai provinsi karena ya banyak yang lebih pinter lah intinya. Sama dan at the same time aku juga ikut paduan suara karena suka nyanyi. Oh, Jadi ini paketnya lengkap loh kamu tuh. Mhm. Paket lengkap. ya Tapi kalau kita semua yang suka masak jadi teknik kimia bisa nih jangan-jangan nih kalau mengikuti jejaknya Dava nih. bisa. Yang penting suka masak.
yang penting suka masak. Jadi tahu Oke. proses-prosesnya ini sebelumnya dan sesudahnya dan ngikutin gitu. Mm-mm. Dava, Hmm. nah ini aku penasaran, abis dari teknik kimia, kamu tahu dari mana ada universitas di Prancis, tahu dari mana ada beasiswa di Prancis Hmm. tersebut, dan kenapa harus Prancis? Satu-satulah dijawabnya. Hmm, mungkin dimulai dari tingkat 3 ya, tingkat 3 di teknik kimia lagi kios-kiosnya, dan aku beruntung waktu itu punya support system yang sangat kuat, di mana kita nggak cuman belajar bareng, ngerjain tugas bareng, tapi juga cerita rencana hidup ke depan gitu, kayak di film-film lah. Hmm. Sampai satu ketika kami semua berpikir bahwa ketika lulus nih kayaknya kurang asik nih kalau cuman kerja di Indonesia gitu lah bahasanya. Jadi kayaknya perlu nih S2 di luar negeri buat mencari tantangan yang lebih besar, membuka cakrawala dunia, ya lah gitu. Mm-mm. Tapi ya intinya hmm, kayak buat untuk ini aja kayak seperti ada bukan tanggung jawab ya, kayak ada kekuatan yang harus kita capai gitu. Jadi motivasinya mungkin dari situ. Dan kenapa Prancis? Mungkin dulu aku nggak bisa spesifik kenapa Prancis karena aku dulu daftar yang banyak kayak ada Italia, ada Belanda dan beberapa negara. Tapi waktu itu jujurnya aku udah dapet di Italia, cuman setelah satu dan lain hal aku lihat bahwa Prancis untuk renewable energy itu nggak nomor satu di Eropa, tapi cukup terbuka karena di Prancis itu hampir 80% lebih itu dari nuklir dan sisanya itu renewable. Jadi kalau ngomongin emisi gas karbon untuk energi itu sangat rendah di Prancis. Jadi emisinya rendah. Jadi kalau nafas nggak kayak berat gitu, jadi enteng. Dan ya akhirnya milih Prancis dengan segala kebudayaannya yang juga tertarik di situ juga sih gitu. Mm-mm. Menarik nih. Kamu tuh tadi bilang kamu nih ambis ya. Ini bertahan nggak sampai di kuliah? Hmm, ya sebenarnya ambis nggak ambis kan lebih ke arah nggak tahu ya. Aku punya motivasi intrinsik aja kali dari dalam diri kayak mungkin dari kecil sudah berada di zona yang dalam tanda kutip mungkin tidak nyaman dari beberapa orang, tapi di situ yang membuat aku termotivasi buat menjadi yang lebih baik gitu. Mm-mm. Jadi mungkin value dari keluarga mungkin dari kecil juga ngelihat mama berjuang dari single parent gini apa kerja terus masih bisa masak, masih bisa Mm-mm. ngajarin aku dulu kayak pas masih kecil. Jadi mungkin dari situ ada motivasi intrinsik dalam batin gitu kayaknya kayak pokoknya aku kalau gede harus sukses gitu kayak dan Hmm. itu bisa apa ya bertahan lama mungkin bukan motivasi sih karena aku mungkin sudah terbiasa dengan bekerja dengan sistem gitu mungkin dari SD SMP SMA sudah terbiasa dengan sistem belajar tuh begini eh, meraih cita-cita tuh begini jadi Mm-mm. kayak sampai sekarang pun aku masih punya mungkin kekuatan terbesarku ya di situ bisa konsisten dan punya sistem biar konsisten aja gitu Mm-mm. yang aku Oke. ngerasa. Keren-keren. Ini termasuk aku melihat Dava ini apa ya, bahasa Prancis itu kan susah banget dan dia tuh udah keren banget itu. Padahal kalau aku tanya dari mana gitu bisa bahasa Prancis ya pas lagi kuliah, terus pas lagi dia udah mau kerja, ternyata dia belum terlalu lancar, tiba-tiba dia udah lancar gitu. Itu ambisnya tuh kerasa gitu sampai di mana bahasa Prancis kan susah banget gitu. Jadi apa yang membuat kamu bisa menaklukkan itu semua dan secara pasti kuliah di luar itu udah susah. Ini kamu ambil bahasanya juga susah gitu. Kira-kira apa motivasinya? Motivasinya mungkin nomor satu terpaksa ya nggak terpaksa sih. Lebih ke nekat sama terpaksa sama waktu itu kepepet. Jadi ada satu momen di dalam hidupku, ya elah hidupku kan. Maksudnya ada satu momen di masa perkuliahan itu, jadi di Perancis, sambil cerita aja. Jadi di master aku tuh 2 tahun, 1,5 tahunnya tuh di kuliah, di kelas gitu. Terus setengah tahun terakhirnya tuh magang. Dalam artian kalau kalau kamu mau menjadi PhD, mau doktor, kamu magangnya 6 bulan di lab. Tapi kalau mau kerja, magangnya 6 bulan di perusahaan gitu. Nah, ketika nyari magang itu yang setelah apa, mencari magang 6 bulan itu, aku merasa tertekan karena di situ adalah kalau misalnya nggak dapat magang, lulusnya bisa bertahan dan ribet urusannya sampai bisa ke beasiswanya jadi mundur-mundur gitulah.
Dan di situ aku sempat ditolak berkali-kali kayak, sebenarnya profil kamu tuh bagus, tapi bahasa Prancis kamu kurang. Nanti kalau ngomong sama technician yang nggak bisa belajar, nggak bisa bahasa Inggris, agak ribet gitu. Terus akhirnya, ya aku sampai ditolak sampai 100 perusahaan kali ya. Jadi kayak daftar, tolak. Terus ada wawancara dapet bahasa Prancis jelek, tolak. Jadi bukan aku nakutin Prancis nggak bisa bahasa ini ya, harus bisa bahasa Prancis. Cuman secara menurut aku itu bisa meningkatkan Ya. apa namanya kemungkinan besar untuk diterima gitu. Dan ya akhirnya aku gagal terus karena bahasa Prancisku belum bagus dan ya kerjaan dulu waktu itu apa ya nelpon mama sambil nangis tuh, mau nggak dapat dapat kerja gitu, bukan nggak dapat dapat magang. Dan akhirnya aku dalam satu titik kayak, hmm, kayaknya ini waktunya buat nekat mulai wawancara pakai bahasa Prancis ya, walaupun ada kelas bahasa Prancis cuman kalau ngomong sama orang kan beda ya. Iya. Nah, di situ aku udahlah nekat aja gitu. Kira kalau anak zaman sekarang bilangnya lock in gitu, aku ada habitat kalau bangun jam 5 pagi terus ya udah belajar aja, belajar bahasa Prancis tentang. Apalagi itu fokusnya cuman buat wawancara gitu kan. Jadi istilahnya mungkin ya keluar di comfort zone lagi gitu, kayak ya udah paksain aja. Sampai datang satu momen ada perusahaan yang secara profil aku bagus dan jadi tapi dia notice bahasa Perancisku belum lancar, tapi justru mereka kayak mengkorek, udah nggak apa-apa, ini kami semua bisa bahasa Inggris kok, kamu bisa kerja bahasa Inggris dengan tenang gitu, yang penting profil kamu bagus ininya gitu. Dan tapi walaupun kayak gitu aku tetap kayak aku harus bisa bahasa Perancis gitu. Akhirnya lanjut lah tuh wawancara pakai bahasa Perancis. Hmm, Singkat cerita hari itu aku inget sih kayak hari Jumat ya, Jumat pagi wawancara tuh. Terus Jumat sorenya jam 5-an langsung dapat offering gitu kayak ini magang sama gajinya segini. Dan ya itu Wow, Akhirnya. Jumat berkah. mm, iya. Dan itu jadilah terdampar di pos ini dan ya kalau ngeliat gaji mungkin gimana ngomongnya ya kayak kayak gaji di Paris tapi kerjanya di Po gitu. Jadi ngerti lah Mbak Tiara maksudnya. Mantap. Jadi gitu. Jadi ya mungkin kalau bukan kesimpulan ya, yang aku pelajari adalah ya udah berusaha sebaik mungkin aja kayak soal hasil pasti udah ada yang ngatur intinya kan Ya. ya Tuhan Maha Adil. Kalau mungkin di kimia atau di teknik kimia itu ada hukum neraca massa kayak atau neraca energi. Jadi energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Jadi kalaupun soal hasil ya jodoh-jodohan aja udah gitu. Kalau menurut aku ya kayak setelah aku daftar 100 kali perusahaan gitu dan nilai yang aku bawa sekarang ya udah lakukan saja. Terus ya udah kerja keras dan terima dan eh, berdoa yang terbaik gitu lah. Cakep. Setiap Cakep orang ada banget. waktunya, setiap waktu ada Betul, orang. Nah, bener Ya. kan? betul. Dava nih disiplin banget ya kayaknya ya. Tadi kan kamu bilang tuh, kamu suka pakai sistem. Tadi mau belajar bahasa Prancis, kamu bikin deh, bangun pagi-pagi jam 5 dan konsisten gitu untuk belajar. Siapa sih yang ngajarin untuk bikin kayak gini dan dari waktu kecil loh, karena biasa mandiri ya. Harus belajar sendiri mungkin ya Hmm, apa-apa ya. Mm-mm. Mungkin apa ya? Ya pasti dari keluarga kan aku mikir kayak kayak pendidikan itu yang paling dini adalah di keluarga dan guru pertama adalah orang tua gitu kan. Dan yang aku ingat mungkin dari kecil apa ya? Kayak sering dibikin kayak habis makan jangan lupa cuci piring gitu kayak atau di kamar ya rapiin sendiri. Walaupun apa ya kayak dulu ada PR, kerjain dulu baru main di luar atau kerjain dulu baru main bola gitu. Misalnya suka bola jadi. Dan mungkin dari situ bisa cara gak langsung bikin apa ya? Sudah membentuk habit di mana kalau apa ya? Kalau mau main game kerjain PR dulu. Jadi kayak mengerjakan tanggung jawab dulu dan juga mungkin delayed gratification in the sense of like kalau misalnya kita udah gitu kayak intinya jadi lebih fokus lah dan terus juga udah terbiasa dengan jadwal belajar terus kayak belanja ke pasar walaupun sebenarnya nggak strict banget sih mama kayak ya udah gitu cuman ada waktunya kayak ya ini waktu sholat gitu ini apa waktu main waktu belajar gitu jadi mungkin dari kecil tuh aku ngerasa sudah terbentuk eh, base-nya. Dan sampai sekarang aku ya udah kayak mungkin dari kecil mamaku tipe orang yang kayak kalau beli mainan jangan yang mahal-mahal gitu. Tapi kalau buat pendidikan pasti ada jalannya gitu. Ya udah masuk aja les ini les itu terus. Jadi itu yang sekarang membuat aku berpikir kayak
ya uang tuh ya penting buat yang mana. Jadi cara pandang aku melihat uang sekarang mungkin yang terbentuk aku pas masih kecil gitu. Jadi aku nggak ngerasa penting-penting amat lah pakai barang-barang yang lebih branded atau apa. Ya mungkin ada beberapa kayak misal aku suka baju bola gitu, tapi sisanya ya udah. Jadi mungkin udah terbentuk lah dari kecil polanya gitu. Wow. Nah, Dava, ini kalau boleh kamu bisikin nih, gimana caranya sistem tadi dipraktekkan sama Sobat E Plus tanpa harus melewati Dava-Dava sebelumnya nih. Jadi kamu langsung kasih bocor, nih gini nih caranya kalau kamu mau belajar bahasa baru dengan lebih efektif biar bisa menjadi peluang buat nanti kerja. Mungkin dulu aku nggak sadar, tapi dulu tuh aku selalu kayak mulai aja dulu gitu, kayak mulai aja kecil-kecilan kayak coba dulu 30 detik, tapi mungkin itu agak bias sama aku sekarang karena mungkin aku sekarang aku udah belajar kayak beberapa baca buku yang intinya apa sih menunda apa bagaimana cara keluar dari procrastinating gitu. Dan yang aku pelajari mungkin dulu aku juga suka gitu sih kayak ya udah mulai dulu aja kecil-kecilan, nggak perlu aku belajar bahasa Prancis langsung ke conversation, ya belajar dari grammar gitu. Jadi intinya apapun yang dicapai mulai dulu dari hal-hal yang kecil dan Mm-mm. nggak perlu sesuatu yang besar langsung kayak misal kayak kita mau olahraga atau apa nggak usah langsung push up yang 50 kilo, angkat dulu kayak 5 Mm. kilo gitu, kalau udah bisa naik lagi. Yang penting adalah konsistensi gitu ya, pelan-pelan Ya. satu-satu. Dan mungkin kalau sekarang aku bisa ngasih kayak ada namanya kayak apa sih, 5 second rule gitu, kayak gimana biar tidak menunda-nunda. Jadi 5 4 3 2 1 kita langsung kerjain sesuatu gitu. Dan cara mencoba konsisten ada juga namanya apa ya, banyak tuh kalau sekarang kayak 2 days rule, kayak jangan sampai 2 hari lepas dari kerjaan yang dilakukan gitu atau sistem yang dilakukan gitu. Wow. Oke. Apa tuh tadi yang 2 days rules? Jadi kalau Hmm, udah punya gimana contohnya coba? misalnya gini, aku apa ya mau latihan maraton gitu, lari. Misal aku hari ini latihan, ada tuh misalnya ada rutinnya aku misalnya, atau latihan angkat beban lah, hari ini latihan, besok latihan. Mm, Tapi kalau besoknya males nih, mm, terus besoknya males lagi, berarti 2 hari lewat kan. Nah, itu ya. biasanya sampai-sampai akhir-akhirnya jadi kayak, ayo udahlah males, ayo udahlah besok. Tapi kalau Hmm. kita satu dua nggak nyampe-nyampe 2 hari kita bolos, itu ya udah bakal konsisten Paksain akhirnya. berarti ya di hari kemudian tuh Betul harus. Paksain, iya, iya, Oke, benar. oke, setuju. oke. Bener Mm-mm. tuh, harus nih dicoba nih. Bener. Hmm. Akan aku coba nih langsung nih. Siap, Terus, siap. terus. Jadi udah nyampe Po, gimana nih perasaannya di Prancis tuh kayak apa sih? Kita dengar dari kamu deh, jangan dari Tiara deh. Eh, Dari Prancis dulu. Bias, Kuliahnya bias. tuh bukan di Po kan ya? Waktu kuliah di. bukan. Bukan, bukan. Aku di Nong. Nong itu di utara bagian barat, jadi lebih ke pantai. Jadi kayak kalau di Paris tuh kayak Cakep. sekitar 2 jam dan lebih Mm-mm. dingin dari Po, Mm-mm. Mm. lebih rame Benar. dikit, lebih rame, tentu lebih rame karena ya kota beberapa terbesar lah, 5 besar. Dan Mm. Kota mungkin pelajar pertama, ya? betul Oh, ya, kota pelajar Ya. banyak mahasiswanya dan begitulah. Jadi mungkin kalau mundur dari kuliah itu adalah di mana mungkin dari sistem pendidikannya dulu deh. Kayak kalau pendidikannya tuh mereka, yang aku rasain adalah mereka tuh lebih terbuka dalam artian kalau aku tuh dulu bener-bener gimana ya, kayak apa ya, kayak eh mungkin dulu tuh aku ada satu hal yang mungkin kalau anak Indonesia aku yakin bisa bersaing lah di Prancis, cuman ada satu hal yang berkaitan dengan malu berbicara. Jadi dulu tuh aku ada satu pengalaman di Indonesia pas masuk kuliah tinggal satu di TB, dosen kimia, pasti Mbak Tiara tahu, cewek, ibu-ibu dulu senior. Terus aku dulu nggak ngerti kan, aku nanya dulu, Bu, saya nggak ngerti nih bagian ini. Ya udah, ibunya jelasin. Ya mm. jadi gini gini gini. Tapi di akhirnya dia nambahin, kamu kenapa nggak tadi nggak dengerin saya sih gitu kayak. Tapi di kelas gitu kan, jadi cara nggak langsung mungkin itu membuat aku dulu kayak jadi takut nanya. Jadi kalau mau nanya tuh harus Mm. bener-bener pertanyaan yang berkualitas. Padahal kalau di Mm. Prancis itu malah sebaliknya. Jadi di orang di Prancis itu mereka lebih ya udah terbuka aja, kalau misalnya nggak tahu nanya dan nggak masalah karena itu bagian dari apa pelajaran. Dan aku Mm. bukan nyalahin kultur Indonesia atau apa, namun di sini aku ngerasa ya dalam artian lebih
terbuka aja jadi ya kita bisa pinter, kita bisa lebih terbuka dalam berdiskusi ya. Dan itu yang membuat aku belajar ya, udah berani aja dulu gitu, nggak usah takut dijudge, nggak usah takut salah. Mungkin bahasa Prancis juga ngaruh juga. Ke aku dulu mungkin takut, nggak pede ngomong ini, aksennya kan susah lah pronunciation-nya gitu. Dan sekarang ya udah santai aja. Jadi yang Oke. penting berani gitu. Yang penting Bener, berani. bener itu aku juga kalau misalnya lagi belanja nih, terus dia tuh kayak aku kayak hmm, mikir apa ya bahasa Prancis, tapi dia bukan yang kayak langsung pakai bahasa Inggris, dia bisa tapi dia lebih nungguin gitu. Jadi dia orang Prancis tuh lebih apa ya, lebih sabar, lebih kayak ya udah ayo lo berusaha dulu dan dia menghargai usaha ya gitu. Betul ya. Mm-mm. Mhm. Oke. Tapi Terus komunitasnya gimana nih? Banyak orang Perancisnya, apa international student? Waktu itu aku international student, jadi kayak sekitar 24, terus negaranya kayak 12 negara. Tentu ada orang Prancisnya juga, kayak 4 5 orang. Dan ya di situ aku belajar banyak dalam apa ya? Di sisi budaya aku dulu bener-bener orang yang kayak masuk ke lapangan dalam tanda kutip, kayak ya udah masuk aja ke budaya, ngapain, kayak ikut main bareng, nongkrong, jalan-jalan gitu. Bahkan kayak sebenarnya aku kan di budaya Indonesia kayak nggak ikut party-party, ikut aja gitu, kayak ikut ke main kemana gitu, ke party-party kan teman-teman lokal lintas negara. Ya meskipun aku nggak minum dan nggak apa, ya nggak minum-minum itu, dan ya itu buatku kayak seperti latihan self control juga kan, kayak bisa nggak sih aku bersosialisasi sama mereka tanpa minum gitu. Atau ya mungkin aku juga juga pingin tahu bagaimana mereka mencari suatu kesenangan gitu, kayak ngobrolnya gimana sih, terus apa sih kerasaannya, apakah memiliki keresahan yang sama gitu sama mungkin orang Indonesia. Ya sebenarnya curiosity aja, kayak lebih curious antara ya pingin bangun koneksi kepada manusia. Jadi nggak cuman ya kembali lagi di value ku ya tidak pintar secara akademik tapi pintar juga reading between the lines dengan orang-orang gitu, dan itu juga sekaligus melatih dulu tuh ya bahasa Inggris sama bahasa Prancis gitu, kayak bagaimana hmm, ya ya sama kayak Mbak Tiar, kayak lewat interaksi sehari-hari aku cuek aja gitu, kayak belanja, ngopi gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai ke TikTok gitu bahasa Prancis, aku juga gak ngerti ini kalimatnya apa, cuman iya iya aja dulu deh. wih wih, udah kok wih Oh wih iya wih udah aja. kok itu toxic. Keren, Dava ini open minded berarti ya, gitu. Tapi Hmm. tetap tahu batasannya gitu. Kamu Hmm. keren banget. Nah, aku penasaran nih. Jadi dari tadi S1 lalu lanjut S2 dengan beasiswa. Nah, aku sebenarnya pengen nanya tentang pekerjaan tapi lebih penasaran tentang beasiswanya. Nah, tadi Hmm. beasiswanya nih beasiswa apa aja yang kamu dapatkan? Lalu benefitnya apa saja dan gampang nggak sih lolosnya? Oke, kalau beasiswanya tadi mungkin tiap tahun beda-beda ya Mbak. Jadi kayak pas tahun aku tuh 2022 itu fully funded Hmm. untuk biaya kuliah, terus dapat sekitar bulanan 700 euro. Mungkin kelihatannya nggak cukup ya kalau di kota-kota besar, tapi ingat di Perancis tuh ada namanya kayak subsidi untuk Student ya? untuk Pelajar. student, untuk rumah pelajar. Hmm. Jadi kayak salah aku bayar bayar dulu apartemen 450 euro, tapi aku dapat potongan sekitar 60%. Jadi dulu aku cuma bayar sekitar 240 euro. Hmm. Dan itu cukup lah kalau dihitung-hitung buat student. Dan aku dulu juga sempat keluar keliling Eropa juga. Jadi kayak ya cukup berarti kan Iya. dengan biaya segitu. Dan Oke. terus tiket pesawat berangkat, pesawat pulang, pas aku balik ke Indo itu di cover, asuransi hidup, ya asuransi kalau ada sakit apa-apa tuh ke cover juga, Hmm. sama apalagi ini ada tunjangan juga per tahun, jadi kayak dapat satu kali gaji gitu, kayak THR gitu. Jadi ya itu Oh. mungkin yang bikin cukup. Dan juga apalagi ya, kuliah udah tadi, ya itu sampai pulang ya segitu aja sih. Sama buat waktu itu sih aku mikirnya susah-susah gampang sih, karena mungkin pada saat itu informasinya tidak terlalu sebesar sekarang ya. Memang dulu aku juga nyarinya tuh beasiswa yang hidden gem lah kalau kata anak Jaksel gitu, yang ya ada cuman banyak orang nggak tahu, dan itu harusnya sekarang semua orang tahu gitu. Dan bisa daftar-daftar juga, dan nggak ada ikatan dinas antara, bahkan ke Perancis juga nggak perlu kerja di Perancis berapa tahun, nggak perlu kerja di Indonesia berapa tahun, jadi bebas.
Sama ya waktu itu menurut aku sih cenderung gampang-gampang susah lah istilahnya. Jadi ya kembali lagi kayak jodohnya kali ya. Mhm mhm. Mm-mm. Jadi ininya seleksinya apa aja? Seleksi berkas, terus ada tes skolastik atau apa? Seingat aku waktu itu ada seleksi berkas dulu kayak IELTS, waktu itu IELTS karena programku bahasa Inggris. Mhm. Terus ya ijazah S1 gitulah, tangkip nilai. Kayaknya masih belum, ya itu sih, sama ada list dokumen-dokumennya biasanya ada di websitenya IVI, Mhm. beasiswaivi.com. Terus juga abis itu sekalinya diterima langsung di wawancara tuh sama, waktu itu ada namanya apa ya? Ya bukan kementerian sih. Jadi pokoknya orang kedubes sama satu lagi orang kedubes yang orang Prancis yang bagian dari Ristek Diktinya gitulah. Ya, itu wawancara aku kayak ya 30 menit nih, tanyain aja motivation letternya gimana, ininya gimana, terus ya jawab aja, aku jawab, terus seminggu kemudian ya alhamdulillah dapat pengumuman gitu. Wow, Selamat. cepet loh. Iya. Mm-mm. Cepet, keren. Jadi Iya. jadi tadi berkas, terus abis itu ada beberapa syarat kayak IELTS gitu, karena programnya juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi walaupun kuliah di Prancis ini internasional, jadi bisa pakai bahasa Inggris, and then interview. Abis itu udah lolos. Semua Iya, visa, pesawat, semua nanti ditanggung atau gimana? mm-mm. Kalau visa waktu itu ditanggung, tapi kayak harus bayar sisanya aja, kayak apa, biaya administrasi itu 200.000, 300.000. Tapi sisanya ditanggung semua. Mm. Hmm, ada batasan umur nggak kalau mau apply beasiswa ini? Ah, mungkin kalau dulu belum, tapi sekarang kayaknya ada batasannya deh, di bawah 30 atau berapa. Cuman ada websitenya nanti, apa ya, kayaknya kalau di Google tuh bisa kayak beasiswa IV, beasiswa IV, France Excellence, nanti ada Hmm. list-listnya juga gitu. Hmm. Lebih detail bisa ke sana, tapi seingatku sekarang ada batasnya deh. Tapi ya harus dipastikan lagi. Yang lulus S1 masih banyak kesempatan buat S2 nih. S2 Betul. juga masih bisa buat S3 kan? Hmm. Berarti Betul. tunggu apa lagi? Oke, Dava, mau Hmm. kamu nulis apa di motivation letternya? Bisikin coba. Apa ya? Mungkin dulu dulu menurut aku lebih otentik karena belum ada ChatGPT. Jadi aku kayak benar-benar berpikir, tidak ada teman. Ya ada teman, maksudnya benar-benar orang yang bantuin teman-teman aku yang support system aku yang kayak, ini bener nggak sih kayak gini? Ini oke nggak gitu? Bukan kayak sekarang tinggal kirim aja ChatGPT, ini bener nggak gitu. Jadi dulu menurut aku lebih otentik. Jadi intinya yang aku tulis adalah ya aku udah punya pengalaman dulu kurang 1 tahun sih kerja di Indonesia, tapi sebelumnya pas kuliah aku sudah berfokus pada spesialisasi di teknik kimia aku adalah carbon capture. Jadi garis besarnya adalah emisi karbon dioksida dari industri kita tangkap pakai satu alat carbon capture, terus bisa diolah lagi misalnya jadi bensin atau disimpan. Nah, itu namanya carbon capture utilization storage. Dan pas aku S1, penelitian aku kuliah S1 tuh itu. Jadi sudah mendalami dari itu dan sudah belajar proses simulasi yang banyak, dan juga diperkuat dengan mungkin dulu aku apa ya? Dulu aku nunjukin kayak ya kayak aku yang tadi omongin lagi, aku bisa berorganisasi, aku bisa ini, bisa ikut nyanyi gitu. Jadi lebih ke secara orang gitu. Karena di Prancis itu lucunya kalau ditanya to fait quoi dans la vie, kayak, what do you do in life, itu mereka lebih suka jawabnya dengan ya aku suka main badminton, aku suka berenang. Jadi terasa Oh. work life balance-nya gitu. Instead of kayak bilang, ya aku kerja engineer di ini, ya mereka oke gitu, tapi kayak kurang asik gitu. Jadi Iya, apakah kamu nggak bahkan punya pun kehidupan lain gitu kan? Gitu betul ya. ya, bahkan pas aku dulu apa, kayak pas bikin CV buat ngelamar-lamar tuh, dosennya bilang, kamu tambahin hobi aja di dalam, harus ada hobi. Kalau di Indonesia kan kayak ngapain nambahin hobi di CV. Nanti tuh pas wawancara tuh bisa nyambung, oh ternyata suka ini ya. Jadi kayak, oh ini anak nggak ada kehidupan lain, maksudnya ada kehidupan lain di luar, jadi pasti asik gitu. Karena mungkin buat mereka ya kalau kerja harus asik juga gitu. Dan jadi begitulah. Jadi aku nulis rencana ke depanku begini ya, walaupun sebenarnya nggak 100% ideal, kembali lagi jodoh-jodohan. Aku cuman bilang ya habis lulus aku pingin, sejauh ini sih masih oke ya, kayak abis ini aku mau kerja di sini sebagai posisi ini, dan ya
waktu itu ya secara spesifik aja aku pingin, dan alhamdulillah sekarang ya terjawab lah. Wow. Nah, tentang kerjaan. Tadi kan Hmm. berarti habis 1,5 tahun Mm-mm. kuliah, habis itu magang. Nah, dari magang itu hasilnya sebagus itu sampai kamu cepet dapat kerjaan atau Mm-mm. gimana nih ceritanya? Halo, jadi pas bekerja itu, hmm, mungkin itu kan aku datang di situasi gimana bahasa Prancisku masih A2 dulu, kayak ya bisa ngobrol ini itu tapi belum bisa profesional. Terus mungkin dari sisi personal dan tantangan terbesar dalam pekerjaanku adalah bahasa. Jadi aku ingat pas minggu pertama itu aku masih pakai bahasa Inggris, kayak eh ya udah meeting pakai bahasa Inggris, tapi aku sadar kayaknya ini nggak bukan solusi yang jangka panjang kan, ini kantor Prancis mungkin bahasa Inggris oke sama klien luar negeri gitu. Tapi kalau untuk sama tim gitu, kayaknya aku harus belajar bahasa Prancis deh. Sampai satu titik di mana aku nekat bilang ke atasan kayak, Pak, kalau bisa kita coba meeting pakai bahasa Prancis aja. Saya tahu saya mungkin nggak terlalu banyak paham, tapi saya akan mencoba pahamin. Jadi setiap meeting saya akan tulis apa yang saya ngerti. Nanti Bapak benerin ini salah atau enggak. Nah, Mm-mm. jadi aku nekat aja kayak gitu. Hasilnya ya setiap selesai meeting otakku bener-bener kayak panas gitu, kayak tiap kantor kayak, waduh panas banget ini, kayak otak menolak mencerna bahasa Perancis itu. Jadi kayak pas awal-awal magang tuh ngerasa kayak gitu, kayak aduh capek banget, pusing gitu. Udah kenapa pusing? Padahal kerjanya ya biasa aja, biasa kerjaan anak magang gitu, jelas. Tapi ya itulah mungkin aku ngerasa kayak aku mencoba kembali lagi keluar dari comfort zone ya, kayak ya udahlah nekat aja, udah lihat aja sampai sekarang. Jadi mungkin itu yang dalam tanda kutip mempercepat aku buat belajar bahasa Perancis. Jadi nyebur aja udah, biar bisa berenang diceburin aja gitu. Jadi itu sih. Dan Baik. ya Oke. jadi kalau kerjaan Mm-mm. mungkin apalagi ya dari sisi teknis itu ya, kerjaanku adalah proyek-proyek yang baru karena kan energi renewable, jadi masih tahap-tahap yang istilahnya awal-awal, jadi kayak ada nggak kepastian tapi masih tetap berjalan, dan ini juga penting sih buat Indonesia nantinya ke depannya. Bahkan di Prancis pun sudah ada milestone tahap yang sudah eh, dekat. Dan untuk budaya kerja, apa ya, kalau budaya kerja mungkin di sini lebih, mungkin di sini karena di Po kota kecil jadi lebih chill, dan mungkin aku bisa bilang kalau kuliah dan kerja di Prancis lebih santai daripada di Indonesia gitu. Jadi Oh. kayak jam 10 teng post cafe, jadi istirahat dulu di cafe kayak 15 menit ngobrol kehidupan. Terus jam 3 jam 15 itu juga sama post cafe, dan kadang-kadang istirahat makannya sejam 2 jam gitu, tapi mereka komit biasanya kalau mulai jam 9 sampai jam setengah 5 gitu. Mm-mm. Terus mereka juga mengklaim bahwa dengan adanya post cafe bisa meningkatkan konsentrasi sekitar 30% gitu ya. Selalu gitu. Jadi enak Bener, lah kalau buat bener nggak kerja. tuh? Apa kebablasan malah jadi tidur siang kebablasan? Kan minum Enggak. kopi. Oh Itu iya, dong, Tapi melek. kan minum kopi terus ya, ini betul. ya. Oke. Mm. Kalau CV gimana, Dava? Kan kalau di beberapa negara tuh kayaknya ada yang spesifik gitu, CV-nya nggak boleh pakai foto misalnya kayak di United States. Kalau di Jerman tuh fotonya harus ganteng, harus foto studio gitu. Mm-mm. Kalau di Perancis ada nggak yang spesifik CV gitu? Hmm, kalau aku dulu, aku kebetulan di program studi aku ada training ini sih, kayak training daftar gimana cara wawancara gitu, gimana daftar CV yang benar. Seingat aku dulu kalau Prancis tetap ada foto, Mhm, tapi ya udah sebenarnya buat lihat mukanya aja. Terus lebih langsung apa ya, ya ATS friendly, dan mhm, mereka lebih suka poin-poin yang lebih jelas dan impact-nya nyata gitu, lebih suka yang singkat-singkat. Jadi mungkin sekarang juga HR juga melihatnya kan lebih ke pengalaman lah gitu, kayak apa sih, oh kalau misalnya engineer proses harus bisa pakai simulasi ini, pakai ini, terus projectnya apa aja. mhm. Dan biasanya ya tetap satu lembar sih di sini. Jadi Eropa biasanya gitu. Terus ya itu tadi ditambahin hobi. Tambahin Jadi hobi mungkin ya. dibuatlah bahwa CV itu mencerminkan kamu sebagai manusia dan bukan kamu sebagai manusia pas kerja aja gitu. Kan yang aku Wow. dapetin gitu. Ya, ya. Oke, seru.
Mm-mm. Dava ini udah detail banget cerita dari kuliah ke magang sampai kerja sampai kehidupan di Perancis nih. Dava, menurut kamu bisa nggak sih Sobat E Plus nih yang masih S1 atau masih SMA buat ngikutin jejak Dava? Ini masih bisa apa enggak? Masih zamannya apa enggak? Dan gimana kiat-kiatnya? Tentu bisa lah karena kayak menurut aku sekarang beasiswa semakin terbuka gitu nggak sih secara informasi dan mungkin di Indonesia juga sudah dalam tanda kutip melek dengan ini loh beasiswanya. Kalau mungkin zaman-zaman dulu sudah ada, cuman tidak sejor-joran sekarang ya. Orang-orang dalam tanda kutip kabur aja dulu gitu dengan cari hal-hal. Jadi peluang untuk di sini mungkin sebagai mungkin lulusan teknik kimia itu sangat banyak. Jadi ya kita kalau aku mungkin mikir adalah harus timbul dari kesadaran sendiri aja kayak Indonesia itu negaranya kaya loh. Kita tuh punya biomasa kayak panas bumi energi gitu. Dan dari situ cara mengolah yang baik adalah bagaimana kita mengolah itu dengan mempelajari hal yang baru di luar gitu. Dan itu tentu bukan suatu jawaban yang mudah bagaimana untuk mencapai ke situ, tapi kalau dilandasi dengan memang niat dan motivasi intrinsik dan juga bisa konsisten ya kenapa enggak gitu. Jadi intinya mulai dari hal kecil dan jalanin aja dulu gitu. Kayak kabur aja dulu gitu, jalanin. Ya, Jadi nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa ya. betul. Bisa. Mm-mm. Banyak jalur loh, jalanin dulu loh kata Dava. Tapi Mm-mm. harus niat, konsisten, pelan-pelan tapi pasti nih kayak Dava. Betul Keren. ya. Betul. Mm-mm. Tapi orang Indonesia mampu bersaing nggak sih menurut Dava di Perancis tuh? Atau kita Hmm, yang tunduk sama orang Perancisnya atau gimana? Bisa nggak kita? nah, bisa, sangat bisa dalam artian kalau aku lihat pendidikan di Indonesia ya kayak kita sudah terbiasa dengan terstruktur yang mungkin aku mungkin berkaca dari pengalamanku yang ITB tuh secara kultur belajarnya tuh lebih kuat daripada di Prancis karena aku ingat di ya karena aku bilang lagi kuliah di Prancis lebih gampang dalam tanda kutip. Untuk etos kerja tuh Indonesia sangat kuat dan dengan budaya Asia yang mungkin yang kita tuh aku dulu kaget kalau di kuliah kayak oh ternyata mereka bisa ngomong kayak gini, oh ternyata mereka bisa berdebat dengan dosen yang sesantai ini. Jadi Mm-mm. mungkin kita bisa menang, tapi mungkin kita kalahnya kita nggak berani terlalu berbicara di depan gitu. Itu yang dulu aku baru sadar sampai sekarang. Mungkin dan terbawa di budaya kantor ini kayak aku jadi tetap padahal ya ngomong aja nggak bakal ada jawaban yang salah gitu kayak Mm-mm. menurut saya ini kurang cocok nih Pak gitu atau apa. Jadi intinya nggak usah nggak usah apa ya nggak usah imposter Nggak syndrome lah enakan. nggak usah nggak usah nggak enakan sama nggak usah ngerasa inferior dengan asing orang toh sama-sama manusia kok gitu. Ya mungkin kita beda dalam secara pendidikan tapi Mm-mm. untuk bersaing ya bisa-bisa aja karena kita punya nilai-nilai yang sudah kuat dari Indonesianya pun itu sendiri gitu. Oke. Kalau sebagai Muslim nih Dava, susah nggak di Mm-mm. Perancis? Kebetulan menurut aku ya kan ya alhamdulillah aku udah pengalaman buat keliling ke negara Eropa dan aku lihat Prancis itu paling Muslim friendly karena Oh ya. dalam sejarahnya kan ada dulu zamannya Algeria yang dulu atau negara-negara Islam yang ya, Afrika Utara yang kuat kental lah dengan mungkin dia dulu eh, kolonialisasi dan dari situ kan ada sejarah di mana pas Prancis membangun Prancis sendiri itu nggak cuman warga asli Prancis, tapi juga ada warga-warga yang dalam tanda kutip dulu mereka mencari penghidupan yang lebih baik ke Prancis juga. Jadi dari situ aku lihat di Prancis itu sudah sangat terbuka kayak di sini. Aku nggak pernah susah nyari butchery, toko daging halal gitu di supermarket juga halal itu juga udah banyak. Terus Hmm. dan kalau aku lihat juga populasi Muslim di Eropa kayaknya di Prancis tuh udah oke dan orang Prancisnya pun sendiri tuh open minded dan sekarang ya bersahabat juga sama orang-orang gitu. Jadi nggak ada masalah dengan agama atau apa di sini kayak karena ya mungkin dari Prancisnya sendiri itu walaupun dulu negara Katolik tapi sekarang pun juga udah terpisah dengan agama. Jadi ya selama profesional di kantor selama apa mau menyembah apapun gitu ya bukan masalah gitu. Kan secara Muslim di sini juga banyak apa teman-temanku juga di kantor juga banyak yang kalau sholat Jumat kebetulan bareng gitu atau apa jadi ya udah aman-aman aja gitu dan
misal ya karena banyak posnya misal mau sholat, jadi ya udah kayak ke ruangan gini, keluarga mereka juga udah ngerti gitu. Jadi ya nggak masalah sih. Mm-mm. Keren, keren, keren. Jadi nggak ada yang nggak mungkin Nggak ada. sekarang gitu Iya, loh. Kayak bener. semua bisa. Jadi Dava, menurut kamu perlu nggak sih ke luar negeri? Perlu nggak kuliah ke luar negeri? Perlu nggak kerja ke luar negeri? Hmm, mungkin kalau aku jawab ya perlu, tapi mungkin kalau dilihat dari dulu aku mikirnya bahwa hmm, apa ya, di dunia ini kan banyak yang belum kita hmm, discover, discover. Jadi alangkah baiknya kita untuk udah keluar saja dari zona nyaman dan melihat dunia. Mungkin itu jalan hidup aku sih, kayak aku dulu tuh pingin kayak apa sih yang mereka, apakah mereka sama, kenapa mereka lebih maju sih daripada kita gitu, emang kita nggak bisa gitu. Jadi kayak dari curiosity itu mungkin eh, bisa menimbulkan keinginan kita, karena sebenarnya kita tuh nggak, kalau aku sendiri aku nggak sesimpel bahwa oh ya udah keluar negeri keren foto-foto, enggak, tapi kan di balik situ tuh ada namanya perjuangan, ada namanya proses proses adaptasi dengan lingkungan, proses susah mencari kerja, proses beradaptasi lagi dengan bahasa Prancis atau bahasa Inggris atau sebagainya. Dan itu mungkin itu adalah nilai yang tidak bisa digantikan untuk mungkin kerja dan kuliah di luar negeri. Dan itu adalah pengalaman hidup yang mungkin keren diceritakan ke anak cucu gitu. Dan tapi buat diri sendiri menurut aku itu value yang sangat aku enjoy dalam hidup gitu. Mantap, keren. Oke. Jadi balik nggak nih ke Indonesia? Balik dong. Tapi Balik ya. kalau untuk sekarang akan berkontribusi dulu ke energi Prancis, sampai sampai di satu titik aku bakal merasa kayak oh ilmuku sudah cukup, jadi pas balik Indonesia aku sudah bisa mengaplikasikan apa yang aku pelajari di Prancis, jadi begitu. Cakep. Mm-mm. Cakep. Keren. Ti, satu pertanyaan terakhir, Ti. Dava, mau nikah sama orang Prancis? Ini pertanyaannya penting. Kok Dava ini Kebanyakan masih aja. single loh, Sobat E+. Jadi yang mau ke Perancis, yang mau merasakan kehidupan di Perancis, cus hubungin Dava lewat Instagramnya. Tapi jangan-jangan Dava ada pengen nih sama orang Perancis. pertanyaannya agak out of the box sih, kayak Ah, ya. belum kepikiran. Gak tahu Tapi mau tanya menurut apa lagi, aku udah habis ini datanya semua. mungkin kalau aku ya kembali lagi kan jodoh-jodohannya aja, dan mamaku juga nggak ada masalahku nikah sama siapa gitu, kayak yang penting kan wanita gitu. Mau wanita Prancis, mau mau apa, orang Prancis, orang manapun ya, mamaku seingat aku sih ikhlas-ikhlas aja. Jadi kalau Iya. sekarang kemungkinannya banyak orang Prancis ya nggak masalah gitu. Jadi Dia suka nggak soalnya masalah. keluar dari zona nyaman. Jadi Tipenya tantangan. gitu. Betul. Ayo Sobat E Plus Itu dari tantangan. Indonesia, jangan mau kalah. Segera. Sebelum Dava menemukan Iya cewek-cewek benar. Prancis. Benar. Paket Itu komplit soalnya dia Siap. nih. bener, bisa masak, bisa nyanyi. Bisa, Aduh, bisa udah. nyanyi, Waduh, bisa kerja, gajinya Iya, oke, bisa bahasa Prancis. bener. waduh, Penting. Bener, no udah comment. komplit. Komplit. Aduh, seru banget deh Oke. obrolan kita hari Mm-mm. ini. Thank you so much ya, Dava. Iya, Semoga Terima kasih banyak. sukses. Mm-mm. Nanti aku undang makan makasih. bakso di rumah. Siap, Masak lo, Ti. ditunggu undangannya. Siap. Masak nggak atau beli? Masak dong, Bu, nggak ada bakso. Nggak ada ya, nggak ada bakso ya. Kan dia jago masak. Coba bisa Oh, collab dia nanti. suruh masak. Bisa. Dia dulu coba tuh Aku bisa aku katanya. biasa bantu ibu-ibu ini Powo kalau lagi masak. Kemarin kalau Tuh. ada acara-acara. Ah, iya, jangan disiasiakan Jangan, ini nanti aku beli dulu alat potensi-potensinya, masak ya buat betul. Dava masak. Siap. Oke. Thank you so much Dava. Ini Dava nih ngajarin banget nih pentingnya disiplin ya. Kalau aku lihat tuh disiplin, konsistensi sih ya yang keren banget nih sama kerja keras. Semuanya mulai dari kecil, dari rumah, di S1, di S2, sampai sekarang sudah jadi diaspora global di Prancis. Jadi ada disiplin, ada kerja keras, ditambah keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Ini senangnya nyari tantangan emang Dava nih ya, kunci dari Dava Gak nih. bisa diem. Ya, nggak bisa diem ya. Jadi ingat Sobat A+, kalau punya mimpi besar itu tuh nggak instan. Ya, jadi harus ada konsistensi, ada fokus, ada disiplin, dan kerja keras yang nggak kalah besarnya, lebih besar mungkin daripada mimpi kamu. Oke Sobat A+, pokoknya ada banyak jalan, jangan menyerah, terus berusaha, ikutin Dava. Oke, sampai jumpa Siap. di episode A+ Talk berikutnya, where education meets inspiration. Terima kasih ya. Bye.